Selamat pagi, Jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2025 ini. Ayo selalu semangat melayani Tuhan ya, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi pada hari ini, mari kita satukan hati bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai persekutuan doa pagi. Kiranya firman yang kami dengar akan selalu menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan yang kami yang jalani. Dan kami dapat terus dikuatkan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bacaan leksionari pertama diambil dari 1 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 16. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami. Bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya?" Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu. Dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya, sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada dia. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukankah tangannya yang telah menimpa kita? Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes, melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Bacaan leksionari kedua diambil dari Matius 24 ayat 15 sampai dengan 27. Siksaan yang berat
dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak akan dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Renungan pada pagi hari ini berjudul Wujud dari Kesiapan. Yesus menubuatkan munculnya pembinasaan keji yang akan menajiskan dan menghancurkan Bait Allah serta kota Yerusalem. Pembinasa tersebut akan membinasakan ribuan penduduknya. Saat itu segera tiba, Yesus mengingatkan orang-orang percaya segera menyelamatkan dirinya. Sebab penderitaan yang akan menimpa mereka sangat mengerikan. Pada waktu itu akan terjadi kesengsaraan yang besar. Sekalipun demikian, Tuhan turut campur tangan dan menyatakan kuasa-Nya bagi umat pilihan-Nya. Yesus memperingatkan bahwa pada masa kesengsaraan akan muncul para Mesias dan nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang melalui berbagai tanda dan mujizat yang mereka lakukan. Ia juga mengingatkan agar orang-orang percaya tidak mempercayai mereka sebagai Mesias sejati. Sebab Mesias yang sesungguhnya adalah Yesus. Lalu Yesus menggambarkan kedatangannya seperti kilat yang memancar, serta sifatnya tak terduga. Yesus menggunakan metafora burung bangkai berkerumun untuk menjelaskan bahwa orang-orang percaya akan berkumpul ketika Ia datang kembali. Sebagai orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus, kita harus bersiap sedia ketika mengalami kesulitan, permusuhan, atau penganiayaan. Bersiap sedia berarti sadar bahwa Yesus bisa datang kapanpun, tidak bersantai-santai atau masa bodoh. Tetap mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia, mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatannya. Marilah jujur kepada diri sendiri, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus. Hidup kudus baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, pekerjaan, bisnis, dan juga dalam relasi suami istri. Merupakan wujud kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim Agung. Ya Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuhnya, yaitu untuk Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Janina Haryani, dan bagi jemaat yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran agar mereka selalu berharap kepada Engkau dan bisa selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya. Kiranya juga mereka mempunyai hati yang berserah dan keyakinan serta iman bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka.
Berkati juga ya Tuhan untuk setiap obat dan pengobatan yang dilakukan sehingga dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa, berikan kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, untuk Ko Ferry Agus Susanto, Ibu Gina Gustina, Pak Setiawan Rahmadi, Pak Agus Tiar Sinatra, untuk Kak Enda Ika Pramedekasari. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, kiranya berkati kehidupan yang mereka jalani, baik pekerjaan mereka, usaha, pendidikan, agar semuanya itu yang mereka lakukan itu tetap mengandalkan Engkau dan bergantung kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan berkat yang selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya juga mereka dapat mengandalkan dan selalu berjalan bersama Engkau di dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terus memelihara gereja-Mu. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu supaya tetap teguh di dalam firman, yaitu untuk GKI Sudirman. Kiranya GKI Sudirman bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia, serta bisa menjadi tempat di mana kasih-Mu itu nyata. Kami juga mau menyerahkan untuk pendeta, yaitu untuk Pak Yosafat dan Ibu Ola. Tuhan, kiranya Engkau berikanlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan baru setiap harinya, supaya Pak Pendeta dapat menggembalakan jemaat sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi majelis dan setiap pelayan Tuhan. Tuhan, penuhi hati mereka dengan kerendahan hati, kesatuan dan sukacita dalam melayani. Berikan kemampuan dan kesetiaan agar setiap pelayan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menguatkan kami semua supaya melalui hidup dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Jadilah seturut kehendak-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami
seperti